Shalom saudaraku, selamat jumpa kembali. Saudara, saya ingin tanya, keadaan kerohanian manusia menjelang akhir zaman ini, ya, atau di era yang sudah sangat modern ini, apakah semakin baik, semakin berkualitas, atau semakin merosot? Menurut firman Tuhan, kerohanian manusia semakin merosot, ya, semakin memburuk. Kalau kita flashback, ya, ke perjanjian lama, manusia itu pernah dimusnahkan oleh Allah, ya, di zaman Nabi Nuh. Dan kita ketahui Nabi Nuh ini adalah keturunan ke-9 dari Adam. Jadi saudara bisa bayangkan, baru keturunan ke-9 saja kejahatan manusia sudah sedemikian rupa sehingga membuat Allah begitu murka sehingga memusnahkan manusia dan segala makhluk pada waktu itu. Dan hanya keluarga Nuh saja dan pasangan hewan yang diselamatkan. Nah, Alkitab menyatakan bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, saudaraku. Ya, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 kita akan baca, saudaraku, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu." Jadi keterikatan kita, segala aktivitas kita, ya, yang motivasinya itu hanya untuk mencari kenyamanan diri, ya, ingin mencari apa yang kita inginkan saja untuk memuaskan hati kita. Alkitab menyatakan itu sama saja kita mengasihi dunia, dan kalau kita melakukan hal demikian, maka orang yang mengasihi dunia itu, kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16, "Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia." Lalu ayat 17 di sana disampaikan, "Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Jadi Alkitab sudah menubuatkan, saudaraku, bahwa keadaan manusia menjelang akhir zaman itu semakin hari bukan semakin berkualitas di dalam kerohaniannya, tetapi justru semakin merosot, saudaraku. Ya, saya sudah sampaikan tadi bahwa di era Nabi Nuh saja, ya, yang baru keturunan ke-9 daripada Adam, manusia sudah sebegitu jahat sehingga Allah murka dan melenyapkannya. Kita akan membaca bagaimana keadaan manusia itu menjelang akhir zaman itu, sebab sudah tercatat di dalam Timotius, ya, di dalam Timotius 3 pasal 3 ayat 1 dan sampai ayat yang kelima, saudara. Saya bacakan untuk saudara, ya. "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang." Saudara merasakan hal itu? Ya, bahwa orang semakin egois, orang semakin memburu uang. Ya, cukup banyak sebenarnya yang menghalalkan segala cara, ya, untuk mendapatkan lebih banyak uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Membual ini apa? Ya, cerita kosong demi untuk mencapai satu tujuan. Dan cerita kosong ini, membual ini, bukan hanya sebatas kepada hal ekonomi. Bahkan di dalam hal kerohanian pun membual, saudaraku. Ya, mengajarkan kepalsuan, membual, ya, menindak-bobokkan orang yang mendengarkan pengajarannya, supaya orang yang menyampaikan kebohongan ini dipercaya, saudaraku. Ya, mereka membual. Dalam kerohanian pun terjadi, ya, bukan cuma masalah ekonomi dan masalah-masalah lainnya. Kerohanian sekalipun membual itu terjadi, ya, kesombongan. Mereka akan menjadi pemfitnah. Ya, semakin banyak orang memfitnah satu dengan yang lain, saudaraku. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Kita lihat hari-hari ini bagaimana kehidupan anak-anak remaja, ya, bahkan sebelum remaja, ya, masih pra-remaja, bahkan anak-anak SD. Sudah kelihatan perangainya, tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, mau hidup sesukanya sendiri, saudaraku. Ya, dan tidak tahu berterima kasih. Saya sendiri mengalami, ya,
hampir jarang lagi saya mendengarkan orang mengucapkan terima kasih ketika menerima sesuatu. Ketika di pom bensin misalnya, ya membayar, lalu tidak ada kedengaran mengatakan terima kasih, semakin sedikit. Masih ada yang mengatakan, tetapi semakin jarang saya mendengarkan hal tersebut terjadi. Di banyak tempat, di dalam banyak hal, ucapan terima kasih itu sudah hampir tidak kedengaran lagi, saudaraku. Ya, berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Ya, agama cuma sebagai bagian daripada aktivitas saja, saudaraku. Ya, yang penting ke gereja, ya. Yang penting ikut pelayanan supaya kelihatan rohani. Banyak yang seperti itu, jangan munafik, saudaraku ya. Apakah kita itu cukup bersungguh-sungguh di dalam kerohanian ini? Mari kita cek, saudaraku. Kalau orang sungguh-sungguh ya mengejar keselamatan, maka dia tentu saja akan memberikan cukup waktu untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Apakah kita sehari-hari di dalam pergaulan kita, di dalam aktivitas kita, kita menjalankan apa yang diperintahkan firman Tuhan itu? Ya saudaraku, kalau saudara tidak tahu apa itu perintah firman Tuhan, itu suatu bukti saudara tidak membaca Alkitab. Ya. Perintah firman Tuhan itu ya firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Kita harus membacanya supaya kita tahu apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Ya, kemudian tidak tahu mengasihi, ya. Tidak mau berdamai. Ya, khususnya kita yang tinggal di Indonesia ini. Hari-hari ini kita cukup sering memperhatikan terjadi gontok-gontokan ya. Orang lebih memilih untuk masuk ke persidangan untuk menyelesaikan permasalahannya daripada dengan kerendahan hati ya, dengan kepala dingin menyelesaikan karena sukanya damai gitu ya. Tidak ya, lebih suka berseteru daripada berdamai. Suka menjelekkan orang ya, Perhatikan saja. Di medsos paling kentara ya, kita suka melihat di medsos itu, membaca statement-statement, komen-komen yang saling menjelekkan, menghujat, menghina ya, tak terkendali, tidak dapat mengekang diri. Apa mau itu dikerjakan, saudaraku. Ya, apa yang timbul di dalam hati dan pikiran itu yang ingin dikerjakan. Tidak ada pertimbangan lagi, garang, ya, artinya gampang terpancing, saudaraku, ya, untuk meluapkan amarah dan emosi. Tidak suka yang baik, ya. Kadang kita menasihati orang dengan tujuan baik, malah kita yang kena serang, kita yang kena marah, ya saudaraku. Suka mengkhianat, ya, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Bukan kita buka telinga, ya, melapangkan dada kita untuk mendengarkan pengajaran yang baik, tetapi kita malah sok tahu, ya. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini adalah sebuah peringatan bagi kita anak-anak Tuhan. Agar berhati-hatilah, jangan kita terseret oleh arus dunia ini. Perilaku hidup manusia yang tidak mengenal kebenaran, kalau kita turuti, maka sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan, ya, yang tadi kita sudah baca, bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, kita pun akan terseret dan lenyap bersama dunia ini. Artinya kita kehilangan keselamatan, saudaraku. Kiranya renungan ini memberkati saudara, dan marilah terus kita belajar firman Tuhan, bahkan kita membagikan firman Tuhan ke setiap orang yang kita kasihi, agar sama-sama kita saling mengingatkan untuk semakin serius lagi di dalam hidup dalam kebenaran ini. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Kita jumpa lagi pada renungan lain. Haleluya. Amin.